Faslun fi taqsimil isti'arati ila murasyahatin wa mujarradatin wa mutlaqatin. Bermula ini itu satu pasal pada membagikan isti'arah kepada murasyahah dan mutlaqah dan mujarradah. Itu istilah, ketiga-tiga istilah untuk sifat aridi daripada sebuah isti'arah. Nanti kemudian di belakang ialah pembahagian taksim isti'arah bidzati. Jadi secara zatinya isti'arah terbagi dua, terbagi tiga, terbagi kepada tasrihiyah, makniyah dan takhliniyah. Itu taksimnya zati. Jadi ada tiga macam isti'arah. Isti'arah yang tiga macam ini punya sifatnya, sifatnya ialah nanti murasyahah, sifatnya ialah mujarradah, mutlaqah. Itu aridi daripada si isti'arah. Umpama contohnya insan. Insan terbagi tiga. Isti'arah juga terbagi tiga. Ada si Zaid, ada si Umar, ada si Bakar, ada tasrihiyah, ada makniyah dan takhliniyah. Itu juga pada isti'arah. Si Bakar, si Zaid, si Umar kan masing-masing punya sifat. Ada yang panjang, pendek, hitam, putih. Itu sifat daripada si manusia, aridinya manusia, berjalan, duduk. Demikian juga isti'arah punya aridinya, murasyahah, mujarradah dan mutlaqah. Masing-masing isti'arah tersebut. Al-isti'aratu bermula sebuah isti'arah in qaranat jika beriringan ianya isti'arah ba'da tamamil isti'arati, sesudah sempurna sebuah isti'arah bidzikril qarinatil mani'ati, dengan menyebut sebuah karenah mani'ah untuk majaz tersebut. Jadi ada ketika sebuah isti'arah setelah sempurna sebuah isti'arah dengan adanya karenah mani'ah, karenah yang menjadi kunci utama, menjadi majaz pada isti'arah tersebut. Wa kadza ba'dal muayyinati, dan seperti demikian juga sempurna sebuah isti'arah andai kata sesudah adanya karenah mani'ah juga adanya karenah muayyinah. Sesudah adanya karenah muayyinah. Muayyinah dibacakan dengan kasrah ya, muayyinah. Jadi karenah mani'ah dan karenah muayyinah, maksudnya begini. Karenah mani'ah ialah karenah yang karenah mani'ah, sebuah karenah yang menegah untuk kita pahami kata-kata yang tertulis itu makna aslinya. Tapi maknanya bukanlah makna asli tapi makna majazi. Itulah karenah mani'ah. Seperti contoh fala yu'addu, maka tiada dihitungkan, akan yu'ta, akan kata-kata yu'ta, daripada ucapan kita min qaulina ra'aitul bahra fil himami ya'ti, kata-kata ya'ti. Fala yu'addu, maka tidak dianggapkan, tidak dihitungkan akan kata-kata yu'ti, a'ta yu'ti, daripada ucapan kita ra'aitu bahran fil himami yu'ti. Itu kata-kata yu'ti itu bukanlah karenah mani'ah tapi karenah muayyinah. Karena karenah mani'ahnya ialah fil hammam. Jadi kata-kata fil hammam itu karenah mani'ah, karenah yang menegah, yang memalingkan daripada kita maksudkan bahran tersebut ialah bahran yang hakiki. Bukan makna bahran ialah laut, tapi bahran tersebut ialah rajulun yang pemurah, rajulun yang pemurah. Dengan adanya kata-kata fil hammam itu memaksudkan bahawa bahran itu bukanlah bahran yang hakiki tapi rajulun yang pemurah, arti daripada bahran. Sedangkan karenah muayyinah, karenah yang mentakyinkan, menguatkan bahawa bahran tersebut memang bukan bahran. Jadi semakna karenah muayyinah, semakna mentaukidkan karenah mani'ah. Itu fungsi muayyinah, mentakyinkan lagi dia bahawa bahran itu bukanlah bahran hakiki. Yu'ti
kan sifatnya manusia memberi. Jadi ketika disebutkan kata-kata yu'ti, itu lebih mentakyinkan lagi bahawa memang baharan tersebut ialah rajulun yang pemurah. Manusia maksud daripada kata-kata baharan tersebut. Karena yang memberi itu manusia, tidak mungkin laut bisa memberi. Itu maksud daripada karenah muayyinah. Maka sebuah isti'arah di ketika sudah sempurna dia dengan adanya karenah mani'ah, itu wajib ada. Dan dengan adanya karenah muayyinah, boleh ada muayyinah, boleh tidak. Jadi tidak dimestikan adanya karenah muayyinah. Berbeda dengan karenah mani'ah, dia mesti ada kerana dia merupakan salah satu rukun untuk terjadinya sebuah majaz. Jadi ketika sudah tersebut dua karenah itu, maka andai kata ada sesuatu yang lain yang mengarah kepada si musyabbah, maka diistilahkan dengan satu istilah nanti. Ataupun sesuatu lain yang lain tersebut ialah yang sesuai, yang cocok dengan si musyabbah bih, juga ada namanya. Itu yang akan dibahas sekarang. Maka tidak dianggapkan, tidak dihitungkan akan kata-kata yu'ti daripada ucapan kita ra'aitu bahran fin himam yu'ti akan karenah tajrid. Tidak bisa kita katakan dia karenah tajrid untuk menjadi isti'arah mujarradah. Walaupun kata-kata yu'ti tersebut sesuatu yang mulaim, yang cocok dengan si musyabbah. Musyabbah kan rajul suja'. Jadi kata-kata yu'ti memang dia mulaim, cocok dengan baharan, dengan si rajul pemurah, memang mulaimnya. Tapi dia tidak bisa dianggapkan tajrid, karena nanti tajrid ialah sesudah adanya karenah mani'ah dan karenah muayyanah, maka ada sebuah mulaim, maksud mulaim sebuah kata-kata yang maknanya mengarah kepada si musyabbah, maka dikatakan dengan mujarradah isti'arahnya, dikatakan karenahnya dengan karenah tajrid. Tapi di sini yu'ti tidak bisa kita anggapkan sebagai karenah tajrid. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya kata-kata yu'ti itu karenah muayyinah. Karenah muayyinah, karenah yang mentakyinkan bahawa baharan tersebut ialah rajul suja', artinya sesudah sempurna isti'arah, sesudah sempurna isti'arah dengan adanya karenah mani'ah. Karenah mani'ah alati, yang dianya karenah mani'ah itulah kata-kata fil hamam. Jadi yu'ti itu bukanlah karenah tajrid nanti. Di tajrid sesudah adanya mani'ah, sesudah adanya muayyinah, baru andai kata ada yang cocok dengan si musyabbah, itu karenah tajrid. Ataupun yang cocok dengan musyabbah bih, karenah tarsyih. Ataupun memang tidak ada sama sekali, itu dinamakan dengan mutlaqah, karenah itlaq. Bima ay bi syai'in yulaimu ay yunasibul musyabbaha bihi al musta'ara minhu fa murasyahatun ay tusamma bidzalika litarsyihihi ay taqwiyatiha, litarsyihiha ay taqwiyatiha bi dzikril mulaimi. Kembali kepada matan-matan bermula isti'arah tadi, jika diiringi isti'arah tersebut sesudah sempurna isti'arah, ba'du, sesudah sempurna isti'arah, ada mudahili yang dibuangkan, itulah tamamnya isti'arah. Dengan apa diiringi? Dengan barang-barang, artinya dengan sesuatu yang cocoklah dianya syai', dianya ma, akan si musyabbah bih. Ada penyebutan kata-kata yang maknanya mengarah kepada si musyabbah bih. Kata lain musyabbah bih ialah musta'ar minhu. Jadi andai kata ada syai' ataupun alma, lafaz yang mengarah makna kepada musyabbah bih di saat sempurna karenah mani'ah, maka famurasyahatun, maka bermula dia isti'arah itu dinamakan dengan isti'arah murasyahah. Artinya tusamma bidzalika, dinamakan akannya isti'arah dengan demikian murasyahah. Arti isti'arah yang dikuatkan, murasyahah.
Kena wajah tasmiyah murasyahah li tarasyihiha, dikarenakan kuatnya isti'arah, artinya taqwiyatiha, dikarenakan kuatnya isti'arah dengan sebab disebutkan si mulaim daripada musyabbah bih. Jadi ketika adanya lafaz daripada mulaim musyabbah bih, maka lebih kuat lagi kekuatan isti'arah tersebut. Dengan disebutkan mulaim musyabbah bih, karena yang tersebut lafaz musyabbah bih. Andai kata contoh lafaz musyabbah bih yang tersebut, yang dilipatkan, yang tidak disebutkan si musyabbah. Contoh seperti tadi ialah raaitu bahran fil hammam. Bahran kan musyabbah bih. Andai kata di depan bahran nanti sesudah fil hammam disebutkan sebuah lafaz yang mengarah kepada bahran, kepada makna bahran di sesudah sempurna fil hammam, dan karenah muayyinahnya jika ada, maka disebutkan sebuah lafaz yang mengarah makna kepada musyabbah bih. Jadi lebih kuat lagi bahawa seolah-olah memang yang disebutkan si bahran kerana ada lafaz mengarah kepada dia. Nahu raaitu asadan fil himami lahu lubadun. Aku lihat akan lelaki yang pemberani. Jadi asad kan bermakna rajulun suja'. Jadi jangan kita katakan asad ialah bermakna singa. Jadi jangan kita terjemahkan aku lihat akan singa dalam pemandian umum, itu salah dalam pemaknaan. Jadi langsung kita katakan aku lihat akan lelaki pemberani di dalam pemandian umum. Itu cara pemaknaan maknanya. Karena asad bermakna rajul suja', rajul suja'. Jadi aku lihat akan lelaki yang pemberani di dalam pemandian umum. Itu sudah sempurna isti'arah dengan disebutkan karenah mani'ah tifil hammam. Tifil hammam karenah yang menegahkan untuk kita maknai asad ialah hewan muftaris, tapi kita maknai dialah rajulun suja', rajulun suja'. Sudah sempurna isti'arah. Kemudian disebutkan kata-kata lahu lubadun. Ini lahu lubadun ini ialah mulaimnya ataupun yang maknanya yang lebih cocok kepada asad. Jadi seolah-olah dengan disebutkan lahu lubadun itu langsung terbayang betul-betul singa yang datang, padahal bukan. Dia hanya sekedar pentarsyih saja, penguat bahawa isti'arah ini memang betul-betul seolah-olah yang dilihat memang betul-betul singa, karena ada kata-kata yang lebih menjurus kepada singa. Itulah lahu lubadun, yang sabit baginya singa itu ada bulu yang lebat di kepala. Lubat ini kan bulu yang ada di kepala singa, yang lebat tersebut. Pada manusia tidak mungkin ada bulu seperti itu. Jadi lubadun memang mulaimnya daripada asad, tapi asad itu bukan bermakna asad, bermakna rajul suja', maka lebih kuatlah isti'arahnya. Di dalam isti'arah, dalam peminjaman asad untuk si rajul suja'. Jadi orang ketika mendengar kata-kata raaitu asadan fil hammam lahu lubadun, itulah yang terbayang memang seolah-olah betul-betul singa. Karena ada kata-kata lahu lubadun, padahal maksud mutakalim bukan asad hakiki, rajul suja' yang datang. Itu dikatakan dengan karenah isti'arah murasyahah. Ka'inabun, jadi baca kata-kata libadun seperti kata-kata inab, linabun, ainabun. Itu lafaz jamak, jam'u libdatin. Bermula kata-kata libadun itu jamak daripada libdah. Cara bacanya sama seperti kata-kata sidrah, sidrah. Wahya ma talabbada min sya'ril asadi ala mankabih. Dan bermula dianya libdah tersebut, itulah barang-barang yang lebat, ianya barang daripada bulu-bulu singa di atas kedua bahunya singa. Itulah bulu yang di kepalanya tersebut. Itu kan memang ciri khasnya singa. Tidak ada pada manusia. Jangankan manusia, binatang yang lain juga tidak ada bulu yang seperti itu. Ciri khasnya singa. Jadi dengan disebutkan kata-kata lahu lubadun, seolah-olah memang terwaham dalam fikiran kita memang asad hakiki yang berada dalam pemandian umum tersebut. Faqauluhu fil himami qarinatun, maka bermula kata-katanya musannif fil himam itu karenah mani'ah, karenah
yang wajib disebutkan untuk jadinya sebuah majaz. Wa qawluhu libadun, dan lahu libadun, dan bermula kata-kata musannaf lahu libadun itu karenah tarsyih. Kenapa tarsyih? Li'annahu min mulaimatil musta'ari minhu. Karena sesungguhnya kata-kata lahu libadun itu sebahagian daripada mulaim musta'ar min ataupun musyabbah bih. Lafaz yang memang maknanya mengarah memang tidak kepada lain, langsung kepada si musta'ar min maknanya. Itu dikatakan dengan karenah tarsyih. Maka majaznya dikatakan isti'arah musyarrah murasyahah. Fa'in qaranat bima yulaimul musyabbaha al musta'ara lahu fa mujarradatun ayatu sama bidzalika litajridiha an ba'dil mubalaghati lima fihi min dha'fi da'wal ittihadil ladhi fil isti'arati. Dan jika beriringanlah dianya isti'arah dengan artinya dengan lafaz yang punya makna yang cocoklah dianya akan musyabbah bih. Musyabbah bih itulah si musta'ar lah. Arti lafaz yang disebutkan lebih mengarah maknanya kepada si musyabbah bih. Fa mujarradatun, maka bermula dia isti'arah itu mujarradah namanya. Artinya tu sama bidzalika, dinamakan akan isti'arah tersebut dengan mujarradah. Alasan tasmiyahnya mujarradah litajridiha, karena sunyinya karenah mujarradah tersebut daripada sebahagian mubalaghah. Jadi mubalaghah ada. Jadi ketika memang sudah ada majaz, pastilah terjadi mubalaghah. Ini termasuk kalam yang balaghah. Tapi andai kata lebih ditambahkan mubalaghah bisa, seperti tarsyih tadi. Murasyahah tadi kan adanya karenah tarsyih lebih menguatkan lagi isti'arahnya. Lebih kuat lagi terwaham dalam fikiran bahawa asad tersebut asad yang hakiki, maka lebih kuat lagi mubalaghahnya. Tapi ketika yang disebutkan ialah yang lebih cocok dengan musyabbah bih, maka mubalaghahnya lebih kurang ketimbang musi murasyahah. Lima fihi, kenapa kurang? Dikarenakan yang adalah dianya itu sabit padanya tajrid daripada lemah mendakwa bersatu alladhi yang ada pada isti'arah. Tujuan daripada isti'arah itu kan tujuannya mewahamkan. Ketika kita sampaikan sesuatu, terwaham dalam pikiran orang lain bahwasanya rajul suja' tersebut, asad tersebut ialah bahagian, rajul suja' bahagian daripada asad. Dia seolah-olah terbayang memang asad yang datang. Pada contoh ra'aitu asadan fil hammam tadi, itu tujuan isti'arah. Ra'aitu asadan fil hammam tujuannya adalah seolah-olah memang membayangkan yang datang itu memang seolah-olah memang singa. Maka ketika disebutkan si mulaimnya singa, maka lebih kuat lagi terwaham dalam pikiran si pendengar bahawa memang singa yang ada pada himam. Tapi ketika disebutkan sebuah lafaz yang mengarah kepada si rajul suja', maka dakwanya itu lebih kurang. Tidak ada kesatuan ittihad antara rajul dan asad. Karena memang ketika disebutkan si mulaimnya musyabbah bih, si musyabbah, maka langsung terfaham memang itu bukan singa. Bukan singa. Tapi ketika disebutkan lahu lubadun, maka terbayanglah memang singa yang datang ke dalam himam. Padahal bukan rajul suja' yang datang, tapi dikarenakan penyebutan kata-kata tadi lahu lubadun. Bermula demikian tu seumpama ra'aitu asadan fil himami lahu silahun. Aku lihat akan lelaki pemberani di dalam himam, yang sabit baginya si laki-laki pemberani itu ada senjata. Jadi ketika disebutkan lahu silahun, itu kan mulaimnya daripada rajul suja'. Dia langsung terbaca kepada pendengar ketika diucapkan ra'aitu asadan fil himam lahu silahun, itu langsung terbaca oleh pikiran orang yang dengar bahwa itu asad, memang bukan asad. Itu si rajul suja', kan enggak mungkin asad pegang senjata.
Di dakwa untuk ittihadnya itu lebih kurang ketimbang tarsyih. Kalau tarsyih tadi ketika disebutkan ra'aitu asadan fil himam lahu lubadun, aku lihat akan lelaki pemberani dalam himam, baginya ada bulu yang lebat. Jadi orang terbayang dalam fikiran ni si rajul ini ialah memang rajul, tapi kadang bulunya lebat kayak singa ataupun memang singa. Jadi dalam fikiran orang langsung terbayang itu bersatu antara rajul dengan singa. Bisa jadi singa betul-betulan, tapi tak mungkin kerana ada karena maniah. Bisa jadi si rajul yang punya bulu lebat dia. Maka lebih kuat karena tarsyih dari haisu mubalaghahnya ketimbang karena tajrid. Kalau tajrid langsung terbaca bahawa makna asad bukan asad itu ialah rajul suja, karena ada kata-kata lahu silahun. Maka bermula kata-kata musannaf lahu silahun itu karena tajridun. Kenapa tajrid? Li'annahu min mulaimatil musta'ari lahu, karena sesungguhnya kata-kata lahu silahun itu ialah sebahagian daripada mulaim daripada musta'ar lah. Jadi kecocokan, kesesuaian antaranya. Wahwa ar-rajulu suja', dan bermula dianya musta'ar lah, itulah rajul suja'. Wa illa ay wa in lam taqtarin bima yulaimul musta'ara minhu wala musta'ara lahu fa mutlaqatun ay tusamma bidzalika li itlaqiha anit taqidi bi syai'in min mulaimatil musta'ari minhu wal musta'ari lahu nahu ra'aitu asadan fil himam. Dan jika tidak, artinya dan jika tiada beriringanlah dia musta'arah dengan ma yang dicocok ianya ma akan musta'ar men, dan juga tidak diiringi yang cocok ianya ma akan musta'ar lah, maka bermula dia isyarah itu mutlaqah. Jadi jika tidak ada karenah tajrid, tidak ada karenah tarsyih, maka dikatakan isyarah mutlaqah. Isyarah mutlaqah. Jadi contoh-contoh yang di belakang itu isyarahnya ada karenahnya, tajrid ataupun tarsyih. Tapi jika tidak ada, hanya ada karenah mani'ah saja dan muayyinah saja, maka dia dikatakan isti'arah mutlaqah. Tusamma bidzalika, dinamakan akan isti'arah tersebut dengan demikian mutlaqah, dikarenakan itlaqnya, terlepasnya si mutlaqah daripada mengkaitkan dengan sesuatu daripada mulaim musta'ar men. Mulaim musta'ar men tidak ada. Jika ada maka dinamakan dengan murasyahah tadi, dan terlepas juga daripada kait mulaim musta'ar lah. Jika ada musta'ar lah maka mujarradah tadi. Tapi jika tidak ada, contohnya ra'aitu ahsadan fil himam, itu ialah mutlaqah. Tarsyihu, dan bermula karenah tarsyih listimalihi ala tamamil mubalaghati fit tashbihi, dikarenakan mencakupnya karenah tarsyih di atas sempurna mubalaghah pada tashbih. Jadi kan ketika ada tarsyih tadi, tashbih, pentasbihan, penyerupaan di antara si rajul suja' dengan asad kan sangat kuat, karena adanya si mulaim musyabbah bih. Itu lebih mubalaghah. Ablagu ay aksaru mubalaghatan minal itlaqi, itu lebih banyak, lebih mubalaghah, lebih banyak nisbah mubalaghah daripada karenah itlaq. Al-mustamili, yang mencakup dia karena itlaq di atas mubalaghah pada tasbih saja. Dia tidak ada tamam. Pada tarsyih dia tamam mubalaghah, karena ada disebutkan mulaim si musyabbah bih. Tapi si karena itlaq isyarah mutlaqah itu hanya mubalaghah saja, mubalaghahnya ada tapi tidak tamam, karena tidak ada karenah tarsyih apalagi tajrid. Wal ablaghu, lagi yang lebih mubalaghah, yang lebih mubalaghah dianya itlaq daripada tajrid matan-matan. Jadi tarsyih lebih mubalaghah ketimbang itlaq lebih mubalaghah ketimbang daripada tajrid.
seperti na'tun lil itlaqi, bermula kata-kata al-ablaghu itu na'at bagi kata-kata itlaq. Artinya itlaq alladhi yang bermula di yang itlaq itu lebih mubalaghah daripada karenah tajrid. Dia sesuai dengan urutan. Di tarsyih lebih kuat mubalaghahnya karena tambah mubalaghah, sedangkan si mutlaqah itu mubalaghah saja tanpa tamam, sedangkan tajrid itu dhaif mubalaghah. Mubalaghah ada tapi dhaif. Al-mustamili yang mencakup dianya karenah tajrid di atas lemah mubalaghah pada tasbih. Dikarenakan adanya lafaz yang mengarah kepada si musyabbah, maka tasbihnya lebih kurang karena langsung terwaham kepada fikiran orang. Saat kita katakan raaitu asadan lahu silahun, raaitu asadan fil himar lahu silahun, itu langsung terbayang dalam fikiran pendengar si asad itu bukan asad, memang Rajul Suja dia. Disebutkan saja asad tapi Rajul Suja. Langsung terfaham seperti itu. Maka lemah da'wa ittihad tadi. Nanti lemah mubalaghahnya. Wa qad yajtami'u at-tarshihu wat tajridu fatakunul isti'aratu fi quwwatil mutlaqati. Dan kadang-kadang berhimpunlah oleh karenah tarsyih dan karenah tajrid dalam sebuah isti'arah. Karenah tarsyih ada, karenah tajrid juga ada. Jika tidak ada kedua-duanya mutlaqah tadi. Jika kedua-duanya ada fayakunu, maka adalah isti'arah pun itu pada kekuatan mutlaqah. Jika tidak ada kedua karenah mutlaqah, jika ada kedua-duanya juga mutlaqah. Mutlaqah contoh kaqaulihi seperti kata-kata syair ladaya asadun, sabit di sisiku itu ada asad. Ini kita contohkan karenah mani'ahnya ialah karenah haliyah. Karenah mani'ah dan karenah muayyinahnya ialah karenah yang haliyah, bukan yang maqaliyah. Karena memang tidak disebutkan karenah mani'ah dan muayyinahnya. Yang disebutkan hanya karenah tarsyih dan tajrid. Jadi ladaya asadun, sabit di sisiku itu ada rajul suja, syaki silahi yang mempersiapkan ia akan senjata. Yang sedang mempersiapkan tombak ataupun pedang, syaki silah itu orang yang mempersiapkan senjata. Lagi muqdhifun yang melontarkan senjata. Itu kan karenah tajrid. Syaki silah itu kan punyanya manusia, sifat manusia. Muqdhifun yang melontarkan senjata juga sifatnya manusia. Arti itu mulaim daripada si musyabbah di karenah tajrid. Jadi dua karenah tajrid. Syaki silah satu, muqdhifun satu karenah tajrid. Lahu lubadun, yang sabit baginya si rajul suja itu ada lubat, bulu lebat di leher. Itu karenah tarsyih, karena dia cocok bagi si asad. Adhafaruhu lam tuqlam, yang bermula kuku-kukunya si rajul suja itu tidak dipotongkan akan kuku. Itu juga karenah tarsyih. Jadi dua tarsyih, dua tajrid, maka kekuatannya mutlaqah. Fa qauluhu syaki silah, maka bermula kata-kata nadim syaki silah artinya namis silah yang mempersiapkan senjata. Itu karenah tajrid. Dan bermula kata-katanya nadim lahu libadun, itu ialah karenah tarsyih. Karenah tarsyih. Jadi muqdhifun boleh kita jadikan dia sebagai karenah mani'ah. Karenah mani'ah. Adhafaruhu lam tuqlam kita jadikan dia karenah mani'ah, boleh. Boleh juga. Dia ada kita jadikan karenah mani'ahnya dan muayyinahnya haliyah, maka kedua-duanya syaki silah muqdhifun itu tajrid untuk musyabbah. Lahu lubadun adhafaruhu, lahu lubadun dan adhafaruhu lam tuqlam itu tajridnya atau tarsyihnya si asad. Tarsyihnya si asad. Tapi andai kata kita jadikan muqdhifun itu karenah mani'ah, maka syaki silah saja karenah tajrid. Kita jadikan adhafaruhu lam tuqlam juga karenah muayyinah, lahu lubadun itu sebagai karenah tarsyihnya. Jadi bisa dua-duanya. Maka kekuatannya ialah kekuatan mutlaqah. Fa in zada ahaduhuma, maka jika lebihlah salah satu keduanya karenah tarsyih dan tajrid, manakala lebih banyak yang tarsyih ketimbang tajrid, ataupun kebalikannya alal akhari di atas yang lain. Fal ibratu bizaidati, maka bermula yang i'tibar itu dengan yang lebih. Jika lebih banyak karenah tarsyih, maka dikatakan murasyahah karenah isti'arahnya.
oh lebih banyak karenah tajrid, maka dia katakan mujarradah si karenah si majas isti'arah tersebut. Wa qauluna ba'dal qarinati tanbihun, dan bermula kata-kata kami di belakang dalam definisi matan ba'dal qarinah. Kami sebutkan kata-kata ba'dal qarinah itu merupakan sebuah pemberitahuan, sebuah tanbih. Apa yang perlu diberitahukan? Ala anna i'tibarat tarsyih wa tajrid, hanya saja di atas sesungguh i'tibar tarsyih dan tajrid innama hanya saja adalah dianya i'tibar itu ba'da tamamil isti'arati bi dzikril qarinati, itu sesudah sempurna isti'arah dengan menyebutkan sebuah karenah. Itu perlu ditambahkan. Wala tu'addu, maka tidak dihitungkan qarinatul musarrahati tajridan akan karenah musarrahah, itulah karena isti'arah tasrihiyah akan ke tajrid karena dia karenah mani'ah, bukan karenah tajrid. Dan juga tidak dihitungkan akan karenah makniyah karena isti'arah makniyah akan ke tarsyih karena dia ialah karenah mani'ah juga, walaupun dia mulaimnya si musyabbah bih, karenah mani'ah, mulaimnya musyabbah bih, tapi dia karenah mani'ah bukan karenah tarsyih. Sama seperti musarahah tadi, itu kan mulaimnya si musyabbah karenah musarahah tadi, tapi tidak bisa kita katakan dia karenah tajrid, dikatakan dia karenah mani'ah. Itu alasannya, alasan kenapa musannif dalam mata menyebutkan kata-kata ba'dal qarinah, terjadinya mujarradah tajridiyah ataupun murasyahah sesudah sempurnanya karenah mani'ah dan muayyanah. Kenapa perlu ditambahkan seperti itu? Kenapa perlu diberi pemberitahuan bahwa isti'arah murasyahah dan tajridiyah, isti'arah murasyahah dan mujarradah sesudah sempurna karenah daf'an, karena untuk menolak bagi ma yutawahamu, yang diwahamkan akan iyama, min annal murada, daripada sesungguh yang dimaksudkan bil isti'arati dengan isti'arah itu lafdzul musta'ari mujarradan anil qarinah, itu lafaz musta'ar yang sunyi daripada karenah. Jadi jangan sampai ada yang mewaham. Ada tujuannya untuk menolak waham. Karena memang ada yang mewahamkan bahwa yang dikatakan isti'arah ialah lafaz musta'ar, lafaz asad yang dipinjamkan untuk rajul suja, lafaz asad. Jadi ada yang mengatakan isti'arah itu lafaz asad tersebut yang dikatakan isti'arah, lafaz asad yang sunyi daripada karenah. Jadi jangan sampai orang mewahamkan bahwa isti'arah itu ialah lafaz asad, lafaz musta'ar yang sunyi daripada karenah, maka disebutkanlah kata-kata ba'dal qarinah tadi, untuk tolak waham tersebut bahwa isti'arah yang dimaksud bukanlah lafaz musta'ar tapi kesempurnaan seluruh rukun-rukun tasybih dan rukun-rukun isti'arahnya. Ada musyabbahnya, ada musyabbah bihnya, ada karenah mani'ahnya, muayyanahnya, lengkap semuanya. Sesudah itu baru adanya karenah tarsyih ataupun karenah tajrid. Jadi jangan sampai diwahamkan isti'arah itu ialah lafaz musta'ar. Itu satu. Wa inna, dan untuk tolak waham daripada sesungguh karenah al-qarinata tu'tabaru minat tarsyihi. Jangan sampai orang mewaham bahawa sesungguhnya karenah daripada murasyahah contohnya. Itu karenah makniyah contohnya, itu daripada tarsyih. Ataupun tajrid, karenah daripada musarahah. Jadi jangan sampai orang mengiktibar karenah mani'ah tersebut ialah karenah tajrid ataupun karenah daripada tarsyih. Jangan sampai. Itu tujuannya untuk tolak waham saja. Untuk tolak mewaham bahawa bahwa isti'arah itu lafaz musta'ar. Satu. Dan untuk tolak waham bahawanya karenah tarsyih itu ialah karenah makniyah. Karenah tajrid itu karenah tasrihiyah, bukan. Di karenah tasrihiyah, karenah makniyah itu karenah mani'ah dia. Dia untuk tolak waham tersebut. Maka wal qayyidu idza dzukira li daf'i tawahumi
kana fi dzikrihi faidata ayyi faidatin. Dan bermula sebuah kait, itulah kait kata-kata ba'dal qarinah itu kan sebuah kait untuk tolak waham tadi. Apabila disebutkan akannya sebuah kait untuk tolak waham, nescaya adalah pada penyebutannya kait itu faedah serimana faedah. Intinya ketika disebutkan sebuah kait untuk tolak waham, maka pasti kait tersebut ada faedahnya, minimal tolak waham, minimal tolak waham. Maka tujuannya ialah fandafa'a ma yuqalu, maka tertolaklah ma yang dikatakan orang. Jadi ada orang yang mendebatkan definisi musannaf. Apa yang dikatakan mereka? Sesungguhnya lafaz la yakunu isti'aratan, itu tidak adalah dia lafaz itu isti'arah kecuali ba'da dzikril qarinah, sesudah sebut qarinah. Maka fala hajata, maka tiada jenis hajat kepada mengkaitkan ba'dal qarinah. Itu ada yang memprotes daripada definisi musannaf yang dalam kurung dalam matan tadi. Jadi ada yang mengatakan tidak perlu musannaf menyebutkan kata-kata ba'dal qarinah karena isti'arah sebuah lafaz. Itu kata mereka. Kata mereka isti'arah sebuah lafaz musta'ar lafaz musta'ar yang dipinjamkan untuk makna yang lain. Itu tidak akan isti'arah kata mereka jika tidak ada qarinah. Maka tidak perlu disebutkan kata-kata ba'dal qarinah. Sebutkan saja kata-kata isti'arah karena maksudnya itulah isti'arah yang sudah sempurna. Maka kait musannaf kata-kata ba'dal qarinah untuk tolak waham tersebut. Jangan sampai mereka menganggap isti'arah itu lafaz. Bukan lafaz, isti'arah itu ialah sebuah hudus, kejadian, masdar isti'arah. Isti'arah di isti'arah makna masdar, bukan makna isim maf'ul. Jadi perbuatan kita meminjamkan lafaz asad untuk makna rajul sujud, itu isti'arah, bukan diri lafaz asad, bukan diri lafaz musta'ar. Di isti'arah perbuatan kita meminjamkan lafaz musta'ar untuk si musta'ar lah, itu dinamakan dengan isti'arah.